God is good and all the time. Amin. Allah itu baik dan selama-lamanya Allah itu baik. Amin. Oke, terima kasih untuk tim yang melayani kita pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengar perkongsian dari firman Tuhan, saya bawa kita dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk kebaikan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Hari demi hari yang kami lalui ya Tuhan, sehingga pada saat pagi hari ini adanya kami di tempat ini, itu semua adalah karena kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami Tuhan mendengar perkongsian dari firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah dari isi hati Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita masih berbicara tentang topik keselamatan, di mana bulan April ini memperingatkan kita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kita semua harus tahu bahwa tidak ada satupun yang kita miliki di dunia ini boleh kita banggakan. Semuanya tidak mungkin kamu dan saya nikmati atau perolehi kalau bukan karena anugerah Tuhan. Ya, jadi pagi ini kita akan melihat sebuah tema yang berbicara tentang semua karena anugerah Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 1 hingga 10. Saya tidak akan membacakannya, tetapi kita akan membahaskan satu persatu dari ayat Efesus 2 ayat 1 hingga 10 ini nanti. Jadi saudara, surat Efesus ini merupakan salah satu puncak di dalam pernyataan Alkitab yang menduduki tempat yang sangat unik di antara surat-surat tulisan Rasul Paulus. Mengapa? Karena surat ini dia tidak menulis sebagai suatu jawaban tentang sesuatu kontroversi, tentang doktrin atau tentang pastoral, seperti banyak-banyak surat lain yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tetapi surat Efesus ini saudara, ia memberikan kesan akan betapa meluapnya pernyataan yang sangat melimpah hasil dari kehidupan doa pribadi Rasul Paulus. Bayangkan saudara, Rasul Paulus sendiri menulis surat ini ketika dia berada di dalam penjara, di penjara karena Kristus. Ya, jadi tujuan Paulus dalam menulis surat ini tersirat di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 hingga 17, di mana dengan tekun dia mengatakan sambil berdoa, dia merindukan agar para pembacanya bertumbuh di dalam iman, kasih, hikmat, dan pernyataan Bapa yang mulia. Nah, Rasul Paulus bersungguh-sungguh menginginkan agar kehidupan pribadi setiap orang yang membaca surat Efesus ini layak di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu Paulus berusaha untuk menguatkan iman dan dasar rohani kita sebagai pembaca dan menyatakan kepenuhan maksud kekal dari Allah, penebusan dalam Kristus. Bukan hanya untuk sebuah gereja, tetapi untuk setiap orang. Nah, jadi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membahas seluruh bahagian ini bersama dari ayat 1 hingga 10, ya. Jadi soalan saya adalah, mengapa semua yang kita miliki, semua yang kita lalui dalam hidup kita, semua yang kita alami dalam hidup adalah karena anugerah Tuhan semata-mata? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana sifat manusia itu secara alamiah, secara naturalnya. Bagaimana sikap manusia itu? Nah, kita lihat ayat 1 hingga 3 yang berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat.
Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat 1 menjelaskan bahwa manusia mati dalam dosa dan pelanggaran. Ciri-ciri orang yang mati secara rohani adalah dia tidak akan menghargai hal-hal yang rohani. 1 Korintus pasal 2 ayat 14 mengatakan hal ini. Dan orang yang mati secara rohani tidak mengenal Allah dan hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 17 hingga 18. Mereka akan aktif berbuat dosa karena bila rohani mereka mati, mereka tidak akan peduli akan firman Tuhan. Mereka tidak akan takut dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 2 kita perhatikan, manusia secara alamiah, secara naturalnya juga telah diperbudak oleh dosa. Kalau kita baca dalam Alkitab versi Indonesia, kita akan melihat dalam ayat ini terdapat dua kata kerja, yaitu mengikuti dan mentaati. Nah, itu yang terdapat di dalam ayat 2. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu sudah begitu terbiasa berbuat dosa, atau dengan arti kata lain sudah diperbudak, sudah diperhamba oleh dosa. Nah, bahkan pada akhir ayat 2 tertulis perkataan orang-orang durhaka. Kenapa manusia disebut demikian? Karena manusia selalu tidak taat. Manusia selalu ingin melakukan dosa. Bahkan manusia disebut sebagai hamba dosa dan tidak boleh berbuat baik. Yohanes pasal 8 ayat 34 berkata, Yesus berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara, Tuhan Yesus mengajar setiap kita, mengajar manusia supaya berbuat baik. Tetapi yang dimaksudkan adalah perbuatan baik secara lahiriah. Dalam arti kata yang sesungguhnya, manusia yang belum bertobat tidak dapat berbuat baik. Nah, perhatikan lagi ayat yang ketiga. Ayat ketiga, manusia secara alamiah, secara naturalnya, manusia juga berada di bawah murka ataupun hukuman Allah. Ayat 3 berkata, sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Nah, dengan menuruti kehendak daging dan pikiran, manusia akan ternoda, menjadi ternoda dan tercemar. Karena itu Rasul Paulus, dia meminta semua orang Kristen menyucikan diri dari semuanya itu. Buktinya 2 Korintus pasal 7 ayat 1 mengatakan hal ini. Menuruti keinginan daging dan pikiran itu merangkumi semua dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Berarti ketiga hal ini merupakan keadaan alamiah, keadaan natural yang manusia alami sebagai keturunan Adam. Ya, ini ditunjukkan melalui perkataan pada dasarnya. Nah, ada kata itu dalam ayat 1 hingga 3 tadi. Pada dasarnya, yang membawa maksud by nature, secara alamiah. Berarti bayi yang baru lahir juga mereka sudah berada dalam keadaan seperti itu. Nah, saudara, Alkitab menggambarkan manusia itu bukan sebagai orang yang sakit. Alkitab menggambarkan manusia itu sebagai orang yang mati secara rohani. Kalau kita perhatikan dalam ayat 1 hingga 3 yang kita bacakan tadi, ini jelas sekali dikatakan di sana bahwa ada 3 hal di sebalik dosa itu. Yaitu yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah setan, iblis, ataupun yang ketiga adalah daging. Yang dimaksudkan dengan dunia adalah prinsip-prinsip dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Daging itu pula merujuk kepada kemanusiaan kita, naluri kemanusiaan kita yang sudah jatuh ke dalam dosa dan lebih cenderung kepada dosa. Dan setan, iblis,
menggunakan kedua hal ini, yaitu dunia yang dari luar dan daging, yaitu yang dari dalam diri kita sebagai manusia, untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, mengerti maksud saya? Karena itulah Rasul Paulus dia mengajak orang-orang di Efesus untuk ingat kembali keadaan mereka yang dahulu. Sama juga halnya dengan keadaan kita saat ini. Kita harus melupakan masa lalu kalau hal itu menghambat kemajuan atau pertumbuhan iman kita. Ya. Tetapi kalau dengan mengingat masa-masa lalu kita, justru lebih akan mendorong kita untuk lebih maju ke depan, mungkin itu lebih baik. Karena ia akan membuat saudara dan saya merasakan hadirat Allah itu, merasakan kasih Allah itu, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna itu. Bahkan kita juga akan memiliki kemampuan untuk mengampuni orang lain. Amin. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sudah jelas sekali sifat manusia itu secara alamiah seperti itu. Dan kita perhatikan apa tindakan Allah kepada saudara dan saya. Allah sudah tahu manusia itu berdosa, tetapi dia tetap memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Sehingga apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang kita punya saat ini, itu semua adalah karena anugerah Allah. Tindakan Allah kita lihat dalam ayat 4 hingga ayat yang terakhir. Ayat 4 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, perhatikan ayat 4 itu saudara. Tetapi Allah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah lah yang mengambil inisiatif itu waktu Dia melihat manusia, sifat manusia yang secara alamiah yang saya sebutkan tadi. Sifat manusia secara alamiah itu berdosa. Dan kita akan melihat beberapa bahagian yang akan menjelaskan apa tindakan Allah dan mengapa Allah melakukan semua itu. Apa yang Allah lakukan? Saya bagi kita mengingat kembali satu kisah, satu contoh, satu situasi, yaitu ketika Adam dan Hawa menyadari bahwa mereka sudah makan buah dari pohon larangan itu, yang Allah katakan jangan kau makan buah ini, tetapi keduanya makan. Kemudian selepas mereka tahu bahwa mereka sudah melanggar perintah Allah, mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka telanjang. Apa yang mereka lakukan? Lari bersembunyi. Kejadian pasal 3 ayat 8 hingga 9. Ayat 8 berkata, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Allah. Saya sebut lagi, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, saudara perhatikan apa yang Allah lakukan. Dia mencari, Dia memanggil mereka. Sedangkan Allah tahu saat itu di mana mereka bersembunyi. Tetapi Allah tetap memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau?
Nah, hal ini sama dengan keadaan kita pada saat ini. Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Itu tindakan Allah, ya. Dia mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ingat satu petikan firman Tuhan yang berkata, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah saudara, mari kita perhatikan ayat 5 hingga 6. Ayat 5, ia telah menghidupkan. Oke, ingat perkataan itu, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah itu dikatakan dalam ayat 5. Dan dalam ayat 6, di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita dan juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara, kalau kita perhatikan kedua kata kerja ini lebih tepat kalau diterjemahkan sebagai kata mengangkat. Mengangkat kemudian memberikan tempat di surga. Dan kalau saudara menyadari keadaan ini, ia sama seperti keadaan yang dialami oleh Kristus, yaitu bulan April ini kita memperingati hal itu kan, kebangkitan, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan apalagi tindakan Allah, ia menyelamatkan. Ayat 8 hingga 9 berkata, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, apa artinya keselamatan itu? Keselamatan itu lebih dari sekadar pengampunan, saudara. Keselamatan itu adalah pembebasan dari ketiga hal yang merupakan keadaan manusia secara alamiah tadi, yang saya bahas pada awal tadi, yaitu manusia dia hidup dengan prinsip-prinsip dunia yang selama ini bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan manusia juga memiliki keinginan daging, keinginan yang sering membuat kita jatuh ke dalam dosa. Sehingga setan atau iblis menggunakan kedua hal ini, yaitu dunia dari konteks luar dan daging dari dalam manusia, untuk membuat saudara dan saya jatuh ke dalam dosa. Jadi tindakan Allah bertindak dengan memberi, menganugerahkan. Kalau dianugerahkan berarti ia secara percuma. Keselamatan itu kepada manusia dengan percuma, seperti yang dikatakan dalam ayat 8, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dengan arti kata lain, keselamatan itu adalah karena kasih karunia oleh iman. Dan ia adalah pemberian atau anugerah Allah untuk saudara dan saya. Yang ketiga yang akan kita jawab, mengapa? Mengapa Tuhan mau melakukan itu? Yaitu karena rahmat, karena kasih karunia, karena kebaikannya. Semuanya ini ada tertulis di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Dan semua alasan ini terdapat dalam diri Allah sendiri. Jadi Allah datang mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan, bukan karena apa yang ada pada saya, bukan karena apa yang ada pada saudara, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita pandai, bukan karena kita kaya, bukan karena kita ternama, terkenal di sana sini, bukan karena itu semua. Tetapi semua itu adalah karena anugerah Allah sendiri. Amin. Dan dengan ini Allah menunjukkan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, seperti yang tertulis dalam ayat 7, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sesuai dengan kebaikan-Nya, bukan kebaikan saya, terhadap kita, yaitu kamu dan saya di dalam Kristus Yesus.
Nah, pada masa yang akan datang itu bukan hanya berarti di surga nanti, tetapi juga waktu sekarang. Waktu saudara dan saya masih hidup. Dan Allah juga mau agar kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Ayat 10 mengatakan ini. Bayangkan saudara, pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Nah, dan Dia ingin, Allah mau agar saudara dan saya hidup dan berjalan di dalamnya. Dan semua itu terjadi karena kasih karunia Allah. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena siapa kita. Saudara, memang benar, salah satu keperluan dalam kehidupan manusia adalah penghargaan. Semua orang ingin dihargai, semua orang ingin dipuji, semua orang ingin diperhatikan. Kita pasti akan merasa senang kalau dipuji, mendapat penghargaan. Dan tidak heran jika sekarang ini kita melihat banyak piala, banyak acara penghargaan bagi mereka yang memiliki prestasi yang baik atau mereka yang berjasa. Saudara, memang tidak ada salahnya kita memperoleh penghargaan sebagai hasil dari usaha kerja keras kita. Tetapi jangan sampai saudara dan saya menjadi orang-orang yang sombong. Karena tanpa sadar saudara, ada orang yang merasa kerohaniannya itu jauh lebih baik dari orang lain. Dia berpikir bahwa dia akan masuk surga karena rajin beribadah, rajin melayani, rajin memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, ini sama seperti ciri-ciri orang yang menghakimi orang lain yang berdosa, sehingga dia berpikir, oh, saya bukan seperti dia. Kan? Nah, hal ini yang dikatakan oleh orang Farisi terhadap si pemungut cukai. Dalam Lukas 18 ayat 11, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang itu. Aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Nah, orang Farisi itu berpikir dia akan diselamatkan karena dia berpuasa 2 kali seminggu, memberikan persepuluhan, 1/10 dari segala penghasilannya. Itu hanya di dalam pikirannya saja, betul? Tetapi ternyata apa yang berlaku? Si pemungut cukai itu pula yang dibenarkan oleh Allah. Nah, ternyata saudara, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak diukur melalui tindakan kita, tindakan saya sebagai manusia. Karena dalam ayat 1 hingga 3 tadi kita sudah melihat sifat alamiah manusia itu adalah berdosa. Bahkan bayi yang baru lahir juga memiliki ciri-ciri itu. Saudara, coba tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah di antara kita ada yang berpikir seperti itu? Yang menganggap dirinya lebih layak masuk ke dalam surga karena kesalehannya, karena kebaikannya, karena perbuatan-perbuatan baiknya terhadap orang, karena dia rajin beribadah. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, bertobatlah. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan itu bukan karena usaha dan pemberian kita, melainkan karena anugerah Allah, pemberian Allah secara percuma kepada umat manusia, bukan karena kerja keras saya sebagai manusia. Saudara, tanpa anugerah Tuhan kita tidak mungkin diselamatkan. Surga itu begitu mulia dan kudus. Tidak ada dosa di surga, ya. Sedangkan kita manusia yang masih berdosa dan sangat lemah. Sekecil apapun dosa kita, kita tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga karena dosa kita. Kita terus hidup. Saudara dan saya harus hidup tanpa dosa untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang kudus. Amin. Jadi ingatlah saudara, bahwa hanya karena anugerah Allah kita diampuni, kita dihapuskan, kita dilepaskan dari ikatan dosa.
sehingga saudara dan saya menjadi kudus dan layak di hadapan Tuhan. Jadi saudara, syukurilah anugerah Tuhan yang sudah Dia berikan kepada setiap kita dalam hari-hari yang kita lalui. Pikir saja, adanya saya pada hari ini itu adalah karena kasih anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang tanpa henti menyertai saudara dan saya. Jadi jalanilah kehidupan kita ke depan ini dengan penuh sukacita dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas kebaikan, kasih setia, anugerah Tuhan buat setiap pribadi kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekhawatiran di dalam hati kami, manusia yang berdosa. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Layakkan setiap kami ya Tuhan untuk menghadap takhta hadirat Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melawati setiap anak-anak Tuhan. Melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya apa yang kami lalui pada saat ini, apa yang kami nikmati di dalam kehidupan kami, itu bukan karena usaha kami sebagai manusia, tetapi itu semua adalah karena anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong ajari kami agar kami selalu mensyukuri segala apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Baik cabaran, tantangan yang kami lalui, ajar kami untuk tetap bersyukur dan kami dikuatkan melalui tantangan yang kami lalui dalam kehidupan kami. Baik kesenangan yang kami lalui dalam hidup kami ya Tuhan, ajar kami juga untuk menaikkan kesyukuran kami, karena itu semua adalah pemberian Allah buat setiap kami. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu buat setiap pribadi kami. Memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang bersama dengan kami melalui live streaming ini ya Tuhan, di rumah, di tempat kerja, bahkan dimanapun jemaat Tuhan berada. Mari Tuhan, saat ini Engkau melawati setiap mereka. Engkau bekerja di dalam kehidupan mereka. Keluarga mereka akan menjadi keluarga yang rukun. Anak-anak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil di dalam kehidupan mereka. Bahkan seluruh keluarga besar jemaat Tuhan Gereja BIM Taman Tunku Bahasa Malaysia akan mengingati bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, bagaimana anugerah Tuhan yang begitu besar yang telah memulihkan kehidupan kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari-hari kami ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin sertai kami, apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, biar kami menjadi berkat dimanapun kami berada, dan nama Tuhan akan terus dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.